Oke, udah terekam. Ya. Baik, selamat pagi semuanya, selamat pagi Bapak Ibu guru. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Mantap. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya melaksanakan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif, di mana pada pagi hari ini saya akan membagikan pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif sesuai dengan apa yang telah saya pelajari di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 Kota Gunung Sitoli. Baik Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu dapat menikmati waktu ini dan mari kita belajar bersama. Bapak Ibu, yang akan kita coba bagikan pada pagi hari ini ada 6 hal. Yang pertama yaitu mengenai disiplin positif, kemudian mengenai kebijakan universal, kemudian apa itu motivasi dan bagaimana kita mengenal motivasi, kemudian Bapak Ibu yang keempat adalah mengenai hukuman dan penghargaan, apakah itu relevan saat ini. Kemudian kita akan berdiskusi dan melihat apa itu tentang restitusi dan keyakinan kelas. Baik, itu saja ada 6 hal ini yang akan kita coba diskusikan bersama nantinya, yang akan kita coba pelajari bersama-sama. Baik Bapak Ibu, are you ready? Yes, ready ya. Thank you. Baik, Bapak Ibu, ini mengenai hal tentang budaya positif. Nah, kira-kira Bapak Ibu, budaya positif itu apa menurut Bapak Ibu? Mulai mungkin dari Pak Abi, budaya positif itu apa kira-kira Pak Abi? Budaya positif itu biasanya melakukan sesuatu yang positif. Oh gitu ya. Oke. Bu Linda? Yang baik ya. Ibu ya? Ya, kalau menurut saya budaya positif itu sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang dan bertujuan baik dan memberikan pengaruh yang baik juga kepada orang lain. Oke, Atau terima orang yang ada di kasih. sekitarnya. Oke, terima kasih Ibu Tri. Menurut saya budaya positif itu namanya budaya itu dari kebiasaan yang sudah mendarah-daging dalam hidup seseorang dan positif, tapi hal-hal yang baik diharapkan nanti bisa menjadi dampak yang baik pula bagi orang-orang sekeliling. Ya, terima kasih Bapak Ibu, responnya luar biasa. Terima kasih pemahamannya tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat apa itu budaya positif. Nah, definisi dari budaya positif Bapak Ibu adalah sebuah konsep yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan individu, kolaborasi antar anggota komunitas, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Jadi Bapak Ibu, budaya positif itu adalah sebuah konsep ya Bapak Ibu, suatu konsep yang menekankan pada pentingnya untuk menciptakan sebuah lingkungan yang betul-betul dapat mendukung satu dengan yang lain, kemudian pada kata lain disebut dengan nyaman gitu. Jadi budaya positif itu menciptakan rasa aman, rasa nyaman, dan tentu saja mendukung pertumbuhan yang baik, dan tentu saja ini dibutuhkan kolaborasi antar semua individu untuk dapat menciptakan budaya positif. Nah, di dalam konteks pendidikan Bapak Ibu, budaya positif itu berfokus pada dukungan emosional, ya, pada dukungan emosional saja, emosional yang menciptakan suasana yang aman nyaman bagi siswa untuk mengekspresikan diri dan belajar. Jadi dalam lingkup kita sekolah atau pendidikan, budaya positif ini berfokus kepada peserta didik. Ya, segala sesuatunya itu kita berfokus kepada peserta didik, bagaimana mereka, kenyamanan mereka, baik itu di sekolah maupun itu di ruang kelas ketika mereka belajar, ketika mereka beraktivitas. Jadi fokus kita adalah peserta didik. Nah, selain itu, budaya positif itu ada keuntungannya Bapak Ibu, yaitu salah satunya mendorong kerjasama antar siswa dan guru
dan orang tua untuk mencapai tujuan bersama serta mengajarkan nilai-nilai seperti empati, kejujuran, dan tanggung jawab yang membantu peserta didik atau siswa untuk tumbuh menjadi individu yang baik. Keterlibatan semua pihak dalam kegiatan sekolah juga penting sehingga membangun rasa memiliki dan komunikasi yang kuat. Jadi Bapak Ibu, dalam budaya positif ini kita mengajarkan nilai-nilai yang saat ini sangat dibutuhkan di kalangan peserta didik, bahkan kita apalagi di lingkungan sekolah atau warga sekolah, yaitu apa? Yaitu mengenai empati, kejujuran, dan tanggung jawab. Ketiga hal ini akan membantu peserta didik dan warga sekolah untuk dapat bertumbuh menjadi individu-individu yang baik. Kita percaya bahwa generasi saat ini walaupun dikatakan dia generasi Z ya atau generasi X ya, nah Gen Z, jadi udah mulai ada gradasi karakter, di mana karakter anak-anak saat ini berbeda dengan karakter kita di zaman dulu. Seperti itu. Anak-anak sekarang lebih cenderung tidak memiliki empati, kemudian cenderungnya tidak memiliki kejujuran, dan terlebih tidak memiliki tanggung jawab. Jadi kita harapkan budaya positif itu dapat mendorong hal ini dan mengajarkan nilai-nilai ini di sekolah sehingga membantu siswa kita dan warga sekolah dapat tumbuh menjadi individu yang baik. Nah, dengan menerapkan budaya positif ini, Bapak Ibu, sekolah dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan hasil belajar siswa serta menciptakan komunitas yang harmonis. Jadi, tentu saja Bapak Ibu, dalam sekolah ini tentu saja kita menginginkan, mendambakan, atau bahkan memimpikan bahwa peserta kita itu memiliki motivasi yang baik, memiliki taraf keterlibatan aktif, baik itu dalam proses belajar, proses mengajar kita, bahkan mereka aktif juga dalam kegiatan di sekolah, dan tentu saja hasil belajar mereka juga semakin meningkat. Nah, itulah mengenai definisi budaya positif, Bapak Ibu. Selanjutnya, kita masuk pada disiplin positif dan kebijakan universal. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah pendekatan, ya Bapak Ibu, pendekatan yang menekankan pengajaran dan pembelajaran sebagai inti dari proses disiplin. Jadi disiplin positif ini merupakan juga salah satu bagian dari budaya positif. Kita tahu bahwa saat ini sekolah sedang giat-giatnya untuk merancang atau menerapkan disiplin-disiplin yang positif di sekolah untuk meningkatkan, tentu saja meningkatkan pertumbuhan emosional karakter dari peserta didik kita di sekolah. Nah, disiplin ini bukan sekedar menerapkan hukuman, Bapak Ibu. Jadi perlu kita garis bawahi ini bahwa disiplin positif itu bukan sekedar penerapan hukuman, ya. Bukan hanya sekedar memberikan hukuman kepada peserta didik. Jika peserta didik salah, maka dihukum. Nah, kalau peserta didik tidak tepat mengerjakan sesuatu atau tugas, maka dihukum. Tidak, Bapak Ibu. Nah, kita harus mengubah paradigma kita mengenai disiplin. Ya, karena ini adalah disiplin positif, maka kita harus menerapkan dalam diri kita atau mengubah mindset kita bahwa disiplin positif bukan sekedar penerapan hukuman. Jadi dalam disiplin positif itu fokus utamanya adalah membantu siswa Bapak Ibu atau peserta didik untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka yang mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berperilaku baik. Jadi untuk berperilaku baik ini Bapak Ibu, fokus utama kita itu membantu siswa untuk memahami konsekuensi. Jadi ketika mereka berbuat salah, ketika mereka tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan, maka kita harus membuat mereka mengerti akan konsekuensi dari apa yang tidak mereka lakukan, dari apa yang mereka lakukan yang salah. Jadi semua itu ada konsekuensinya. Jadi kita Bapak Ibu sekarang harus mampu untuk dapat memberikan mereka pemahaman tentang konsekuensi jika mereka tidak melakukan sesuatu atau melakukan kesalahan. Nah,
Ujungnya apa Bapak Ibu? Ujungnya tentu saja adalah peserta didik yang berperilaku baik, dan ini adalah mimpi kita bersama. Nah, pendekatan untuk mendorong komunikasi terbuka antara guru dan siswa, di mana guru menjalankan alasan dibalik aturan dan konsekuensi, serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk merefleksikan perilaku mereka. Jadi sekarang Bapak Ibu, dalam hal disiplin positif ini, kita melakukan pendekatannya, itu pendekatan itu mendorong komunikasi yang terbuka pada siswa. Kalau dulu kita tidak membuka komunikasi yang terbuka dengan siswa, seperti ada gap antara kita yang begitu besar antara siswa dan guru, di mana guru begitu ditakuti, ya, guru begitu ditakuti, guru begitu disegani. Nah, sekarang mari kita melakukan pendekatan untuk komunikasi yang terbuka antara guru dan menjelaskan alasan dibalik aturan dan konsekuensi, serta memberikan kesempatan bagi peserta didik kita itu untuk dapat merefleksikan perilaku mereka. Ini sangat penting Bapak Ibu, yaitu merefleksikan perilaku mereka. Setiap peserta didik memiliki karakter dan perilaku yang berbeda-beda. Nah, untuk itu ke depan kita harus siap dan mampu tentu saja untuk untuk dapat merefleksikan perilaku mereka dari apa yang mereka lakukan, seperti itu. Nah, dengan cara ini, disiplin positif tidak hanya bertujuan untuk mengoreksi perilaku yang tidak diinginkan, tetapi juga untuk membangun hubungan yang saling menghormati dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung satu dengan yang lainnya. Jadi ini Bapak Ibu tidak hanya bertujuan untuk mengoreksi perilaku saja, tetapi dengan kita melakukan pendekatan-pendekatan yang positif, kita dapat menciptakan hubungan yang baik, hubungan yang saling menghormati, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, baik bagi kita sebagai pengajar maupun siswa kita sebagai murid di dalam kelas. Melalui disiplin positif ini Bapak Ibu, siswa diajarkan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan diberikan alat untuk membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Jadi kesalahan, kekurangan mereka, kita mengajarkan mereka dari situ untuk dapat merefleksikan diri, sehingga mereka dapat diajarkan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, sehingga mereka mengerti atas setiap konsekuensi negatif dari perilaku negatif, budaya-budaya negatif yang mereka lakukan. Nah, demikian Bapak Ibu. Selanjutnya mari kita perhatikan bagian di atas ini, di mana disiplin positif dan pendekatan tradisional. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Di mana disiplin positif ini fokusnya pada disiplin positif, yaitu mengajarkan perilaku yang diharapkan. Sedangkan pada pendekatan tradisional, fokusnya yaitu menerapkan hukuman sebagai respon. Tentu saja kita memahami Bapak Ibu karena sering kita lakukan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sering kita lakukan, bahkan saya juga pernah melakukannya, di mana penerapan hukuman sebagai respon dari respon kita terhadap karakter atau tindakan peserta didik kita. Disiplin positif dalam hal pendekatan, dalam hal disiplin positif, proaktif mencegah perilaku yang buruk. Jadi di disiplin positif ini, pendekatan yang dilakukan itu untuk menjadikan kita proaktif untuk mencegah perilaku buruk boleh terjadi. Tetapi dalam pendekatan tradisional, pendekatannya itu menggunakan hal seperti reaktif, Bapak Ibu, yaitu mengambil tindakan setelah perilaku terjadi. Ya, ini umum terjadi di kita, bahkan sebagai pengajar kita di dalam kelas, hal ini sering yang kita lakukan. Kita baru reaktif mengambil tindakan setelah perilaku itu terjadi di dalam kelas atau dimanapun berada. Kemudian dalam aspek hubungan dalam disiplin positif, yaitu membangun hubungan saling menghormati dan terbuka, itu dalam disiplin positif. Tetapi dalam pendekatan tradisional, aspek hubungan yang ada dalam pendekatan tradisional itu menciptakan jarak antara guru dan siswa. Ya benar. Dalam pendekatan tradisional ini Bapak Ibu guru mau mengaku tidak kita akui pun, kita pun pernah mengalami hal itu, di mana
mungkin di waktu kita SD, di waktu kita SMP, ketika kita bertemu saja dengan guru yang bagaimana mungkin galak atau tidak cocok dengan kita, jarang senyum, pasti kita akan menghindar. Ya, jadi kita akan menghindar sehingga menciptakan jarak antara guru dan siswa. Nah ini kalau pendekatannya secara tradisional, tetapi dalam hal disiplin positif, hubungannya itu membangun hubungan saling menghormati dan terbuka. Artinya jangan sampai ada gap antara kita dan peserta didik seperti itu. Nah, dalam pengembangan keterampilannya dalam disiplin positif itu mendorong keterampilan sosial dan emosional. Sedangkan pendekatan tradisional jarang memberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Karena apa? Karena langsung dihukum Bapak Ibu. Ya, kalau di pendekatan tradisional apa-apa segala sesuatunya langsung kena hukuman, kena sanksi seperti itu. Nah, itulah pendekatan tradisional. Sedangkan dalam aspek refleksi dan tanggung jawab dalam disiplin yang positif mendorong siswa untuk merefleksikan perilaku dan tanggung jawab. Jadi di sini Bapak Ibu kalau di dalam hal disiplin positif, apapun perilaku siswa itu kita mendorong mereka untuk dapat merefleksikan diri, untuk menyadari kembali kepada dirinya sendiri, kenapa, bagaimana, ya, sehingga mereka dapat merefleksikan apakah tindakan mereka itu benar atau salah seperti itu. Sedangkan dalam pendekatan tradisional Bapak Ibu tidak memberikan kesempatan untuk merenungkan perilaku, bahkan ini sering terjadi di antara kita kalau kita bertemu dengan siswa nakal saja, belum tentu kita ajak bicara, ya kan, belum tentu kita ajak berkomunikasi, langsung blok, langsung hukum. Kamu salah. Jadi kalau di pendekatan tradisional ini lebih pada reaktif tadi, sehingga komunikasi antara kita dan peserta didik itu kurang lancar seperti itu. Nah, hal yang kedua selain disiplin positif yaitu kebijakan universal Bapak Ibu. Mari kita mengenal kebijakan universal. Nah, kebijakan universal itu Bapak Ibu merujuk pada nilai-nilai fundamental. Apa itu nilai-nilainya? Seperti empati, kejujuran, dan tanggung jawab. Ketiga hal ini seharusnya diajarkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai landasan moral yang membantu individu dapat berinteraksi dengan orang lain secara positif dan konstruktif. Nah, Bapak Ibu, empati memungkinkan kita untuk memahami dan merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Coba kita pikirkan kembali Bapak Ibu, apakah di lingkungan sekolah kita ini siswa-siswa kita itu sudah memiliki rasa empati? Ya, apakah mereka sudah memiliki empati? Bahkan pernah saya melihat, ya, temannya saja kesulitan dengan pena, empati itu tidak ada gitu loh. Tidak ada yang mau meminjamkan, malah mau dipinjam katanya tidak ada, padahal penanya ada di dalam tasnya, tidak mau dipinjamkan seperti itu. Itu contoh kecil saja empati. Kemudian kejujuran Bapak Ibu. Nah, kalau kejujuran, coba kita juga kembali merefleksikan bagaimana kejujuran yang ada di peserta didik kita di kelas. Apakah rata-rata peserta didik kita itu sudah jujur atau belum? Malah mereka sering berbohong, terutama kalau datang terlambat, ya, tidak ke GPH dulu, langsung masuk di kelas atau lewat jalan mana, seperti itu. Setelah dicek nanti, oh di barisan tidak ada yang bersangkutan, rupanya sudah masuk kelas duluan, seperti itu. Nah, tanggung jawab mengajarkan kita untuk mempertanggungjawabkan tindakan kita dan berkontribusi pada kesejahteraan komunitas. Nah, ini juga Bapak Ibu, bagaimana kadar tanggung jawab peserta didik kita selama kita mengajar di dalam kelas. Mari kita renungkan itu. Kita coba apakah selama ini ada nggak nilai-nilai tiga hal ini, yaitu empati, kejujuran, dan tanggung jawab dalam peserta didik kita. Mari kita renungkan itu. Nah, kalau itu belum tercapai, maka Bapak Ibu kita harus berusaha untuk apa? Untuk mengajarkan atau menerapkan ketiga hal ini dalam kehidupan sehari-hari mereka.
terutama dalam hal kalau kita di dalam kelas seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, dengan mengintegrasikan kebijakan universal dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari, kita dapat membentuk masyarakat yang lebih harmonis dan saling menghormati. Jadi ujungnya Bapak Ibu adalah masyarakat yang lebih harmonis dan saling menghormati ya, dimana hal ini adalah goal kita bersama, terutama warga sekolah di dalam sekolah kita ini, sehingga meningkatkan rasa keharmonisan kita dan tentu saja saling menghormati antara peserta didik dan Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, penerapan kebajikan universal itu di sini ada contohnya Bapak Ibu, di mana empati, contohnya kita dapat mengajarkannya, yaitu seorang siswa menawarkan bantuan kepada teman yang sedih karena kehilangan barang. Itu adalah contoh dari empati. Kejujuran, yaitu contohnya yaitu seorang anak mengembalikan dompet yang ditemukan di sekolah kepada pemiliknya. Itu adalah bentuk dari kejujuran. Contoh dari tanggung jawab, yaitu siswa memimpin proyek kelompok, kemudian memastikan semua anggota berkontribusi dan menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian ada kebajikan universal lain, yaitu kedermawanan, yaitu siswa mengumpulkan sumbangan untuk anak-anak kurang mampu di lingkungan sekitarnya atau bahkan yang sakit. Jika ada temannya yang sakit di kelas, ya tentu saja mereka juga harus mengumpulkan sumbangan untuk untuk teman mereka yang sedang sakit. Kemudian ada keadilan, di mana seorang guru memberi kesempatan yang sama kepada setiap siswa dalam kegiatan kelas. Ini adalah contoh-contoh dari penerapan kebajikan universal Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk pada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dean Goosen. Ada 3 hal yang membentuk motivasi kita sebagai manusia, bahkan itu peserta didik. Nah, teori yang pertama ya Bapak Ibu, yaitu motivasi yang disebut dengan intrinsik, di mana motivasi intrinsik ini Bapak Ibu yaitu sebuah dorongan dari dalam diri individu untuk melakukan sesuatu karena kepuasan pribadi. Jadi intrinsik ini adalah motivasi yang datangnya dari dalam. Contohnya seorang pelajar yang belajar seni karena kecintaannya pada seni itu sendiri, bukan karena ingin mendapatkan nilai tinggi. Jadi motivasi ini berasal dari dalam, seperti itu. Nah, untuk motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar, yaitu seperti penghargaan atau pengakuan yang mendorong individu untuk berperilaku tertentu. Contohnya, tentu saja siswa yang belajar keras untuk mendapatkan hadiah atau kejuaraan ini dari ekstrinsik atau eksternal atau dari luar, motivasi yang dari luar. Nah, yang ketiga, motivasi yang menurut Dean Goosen ini ada motivasi sosial, di mana motivasi sosial ini yaitu kebutuhan untuk diterima dan dihargai oleh orang lain yang mempengaruhi perilaku individu itu tersebut dalam konteks sosial. Contohnya itu seorang remaja yang aktif dalam orientasi sosial karena ingin diterima oleh teman-temannya dan membangun jaringan sosial. Nah, inilah 3 motivasi perilaku manusia yang berdasarkan Dean Goosen. Jadi ketiga motivasi ini Bapak Ibu perlu sekali untuk dapat kita pahami, sehingga ketiga motivasi ini kita dapat mengenal peserta didik kita dari ketiga motivasi ini, sehingga kita dapat lebih detail lagi untuk dapat memahami dan mengerti keadaan akan peserta didik kita. Kita sekarang masuk pada apa itu penghukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Nah, pentingnya sebuah penghargaan. Ya, pentingnya sebuah penghargaan Bapak Ibu, di mana penghargaan itu memberikan penghargaan atas perilaku baik dapat meningkatkan motivasi dan memperkuat kebiasaan positif. Penghargaan dapat berupa pujian, bonus, atau pengakuan publik. Jadi penting sekali Bapak Ibu jika kita juga tetap memberikan penghargaan kepada peserta didik kita, mau baik mau buruk, kita tetap dapat menghargai mereka. Dan tentu saja pada budaya positif, penghargaan ini bukan berbentuk barang, tetapi berbentuk seperti pujian atau pengakuan tentang mereka, sehingga mereka
dapat menghargai diri mereka sendiri. Kita Bapak Ibu guru jangan lupa untuk saling menghargai, apalagi menghargai peserta didik kita apapun kondisinya, sehingga dapat meningkatkan motivasi di dalam diri pribadi dari peserta didik kita. Nah, apa dampak negatif dari hukuman Bapak Ibu? Mari kita renungkan bersama. Hukuman dapat menimbulkan rasa takut Bapak Ibu, stres dan mengurangi motivasi. Tentu saja memahami bahwa hukuman tidak selalu efektif dalam mengubah perilaku jangka panjang. Ini perlu kita dalami bersama, dan pendekatan yang lebih konstruktif adalah memberikan umpan balik positif dan dukungan untuk memperbaiki kesalahan. Ya benar Bapak Ibu, sering sekali kita cepat sekali, reaktif sekali untuk dapat menghukum peserta didik. Tapi dari budaya positif hari ini kita dapat belajar bahwa hukuman dapat menimbulkan rasa takut dan stres dan mengurangi motivasi. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita menghindari hukuman negatif, karena dampak yang dibuat dari hukuman itu sangat masif, yaitu dapat menimbulkan rasa takut, rasa stres, dan mengurangi motivasi siswa. Nah, kita harus memahami juga Bapak Ibu bahwa hukuman tidak selalu efektif. Benar Bapak Ibu, ada begitu banyak siswa kita, saya lihat itu bahkan ada beberapa kali yang dipanggil, kemudian diberikan hukuman, tapi tidak ada perubahan perilaku yang signifikan. Sehingga benar bahwa kita harus pahami bahwa ternyata hukuman tidak selalu efektif untuk mengubah jangka panjang, perilaku jangka panjang. Tetapi dengan melakukan pendekatan yang lebih konstruktif, yaitu dengan memberikan umpan balik positif, yaitu itu tadi mengajak mereka untuk merefleksikan diri mereka, kemudian memberikan mereka dukungan untuk memperbaiki kesalahan, maka saya percaya bahwa perilaku peserta didik kita dapat berubah. Hal ini pun bisa terjadi jika kita bersama-sama lakukan dalam kegiatan kita, aktivitas kita di sekolah, apalagi dalam ruang kelas. Nah, hukuman dan penghargaan contohnya Bapak Ibu, seorang guru memberikan pujian kepada siswa yang menunjukkan peningkatan dalam pelajaran, sehingga siswa tersebut merasa dihargai, termotivasi untuk belajar lebih giat. Jadi ini contoh dari penghargaan Bapak Ibu, yaitu memberikan pujian kepada peserta didik kita. Memberikan pujian saja dapat meningkatkan motivasi. Jadi Bapak Ibu, ayo mari kita kerjakan ini, mari kita lakukan ini mulai dari kita, yaitu sering memberikan pujian kepada siswa. Sehingga dengan melaksanakan ini kita akan lihat bagaimana nanti perkembangan peserta didik kita akan semakin baik ke depan. Nah, untuk contoh hukuman di sini ada dua contoh hukuman. Yang pertama yaitu soal siswa yang terlambat mendapat hukuman berupa tugas tambahan yang dapat membuatnya merasa tertekan dan mengurangi motivasi belajarnya. Betul Bapak Ibu, ada riset ini mengenai ini bahwa peserta didik yang sering dihukum tidak akan mengubah perilakunya, tetapi malah akan membuatnya merasa tertekan dan mengurangi motivasi belajarnya di sekolah. Nah, contoh lain dari hukuman yaitu di dalam sebuah perusahaan, jika kalian tidak memenuhi target, mereka mungkin tidak mendapatkan bonus yang bisa menciptakan suasana kerja yang negatif. Dan ini pun pasti bisa terjadi kepada kita Bapak Ibu guru jika kita juga tidak merasa dihargai, kemudian kita tidak diberikan pujian, ya pastinya hal-hal negatif akan ada di sekitar kita seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada bagian budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, pada segitiga restitusi ini, restitusi itu adalah proses memperbaiki kesalahan dan mengembalikan keadaan kondisi kepada kondisi semula. Nah, maaf ya, udah tertutup di sini, tertutup awan dia. Nah, tujuan restitusi itu sebenarnya Bapak Ibu itu memulihkan kerugian yang dialami oleh individu atau pihak lain akibat tindakan yang tidak tepat. Tujuan restitusi yang kedua yaitu menciptakan keadilan dengan mengembalikan situasi kepada kondisi yang adil. Inilah yang disebut dengan restitusi, yaitu mengembalikan keadaan awal. Ya, bukan hanya hukuman saja Bapak Ibu, tetapi berusaha
untuk mengembalikan ke posisi semula. Contoh restitusi di dalam hal ini Bapak Ibu dalam konteks hukum, jika seorang merusak properti orang lain, restitusi dapat berupa ganti rugi untuk memperbaiki atau mengganti kerugian tersebut. Jadi dalam hukum pun tidak segala-galanya adalah hukuman penjara, tetapi ada proses hukum yang disebut dengan restitusi, di mana jika ia merusak properti orang lain, maka dia wajib untuk memperbaiki atau mengganti kerugian tersebut. Di dalam pendidikan, jika seorang siswa, ya Bapak Ibu, jika seorang siswa melakukan plagiarisme, restitusi dapat melibatkan pengembalian nilai atau melakukan tugas ulang untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi tidak segala-galanya harus dihukum ya Bapak Ibu. Ini bukan tentang hukuman. Nah, model segitiga restitusi Bapak Ibu, mari kita mengenal model segitiga restitusi yang terdiri dari 3 elemen penting. Yang pertama adalah tindakan atau action, yang kedua adalah dampak, dan yang ketiga adalah perbaikan atau restoration. Nah, dalam tindakan Bapak Ibu merupakan langkah atau keputusan yang diambil dalam konteks restitusi. Tindakan ini bisa berupa kebijakan, ke program atau intervensi yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada. Itu adalah tindakannya. Sedangkan pada dampak atau impact, ini adalah satu efek atau hasil yang ditimbulkan dari tindakan yang diambil. Dampak bisa positif maupun negatif dan mencakup perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau individu sebagai akibat dari tindakan tersebut. Nah, asal yang ketiga itu perbaikan, yaitu restorasi. Merupakan ini upaya untuk memperbaiki kembali Bapak Ibu, mengembalikan keadaan setelah dampak terjadi. Ini bisa mencakup langkah-langkah untuk memulihkan kembali hak-hak yang hilang atau memperbaiki kerugian yang dialami oleh individu atau kelompok. Ketiga elemen ini saling berhubungan ya Bapak Ibu dan membentuk dasar dari model restitusi yang efektif. Nah, Bapak Ibu, tadi mengenai restitusi dan sekarang kita masuk pada restitusi mengenai 5 posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hal yang menarik. Di sini nanti kita akan mencoba bercermin dari 5 posisi kontrol guru ini menurut Dr. William Glasser. Yang pertama Bapak Ibu adalah penghukum. Penghukum atau the punisher merupakan posisi di mana individu menggunakan kekuasaan untuk menghukum atau memberikan konsekuensi negatif kepada pihak lain sebagai respon terhadap perilaku yang tidak diinginkan. Kapan biasanya digunakan? Sering digunakan ketika seseorang merasa perlu untuk menegakkan aturan atau mengatasi perilaku yang merugikan. Nah, ini yang disebut dengan posisi penghukum Bapak Ibu. Dan dampaknya dari penghukum itu Bapak Ibu, meskipun dapat memberikan efek jerah, pendekatan ini seringkali menciptakan rasa takut dan ketidakpercayaan serta dapat memperburuk hubungan. Nah, penghukum Bapak Ibu, apakah kita pernah juga mengalami ini? Apakah kita pernah mengalami posisi sebagai seorang punisher dalam kegiatan kita di kelas? Nah, ada yang senyum-senyum Bapak Ibu. Iya, saya pun mempelajari yang pertama ini senyum-senyum Bapak Ibu. Ya, nanti kita bahas. Nah, yang kedua, pembuat rasa bersalah atau the guilt maker. Nah, the guilt maker ini posisinya melibatkan upaya membuat pihak lain merasa bersalah atas tindakan mereka dengan harapan mereka dapat mengubah perilaku. Nah, kapan ini digunakan? Biasanya cocok digunakan ketika seorang ingin mendorong perubahan perilaku melalui refleksi moral. Ya, biasanya seperti itu. Tapi dampaknya, meskipun dapat memicu perubahan, pendekatan ini seringkali menimbulkan rasa negatif dan dapat merusak hubungan, menciptakan rasa tidak nyaman. Apakah kita pernah menjadi pembuat rasa bersalah? Ya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu yaitu teman. Nah, ini dah, friend. Di mana posisi ini individu berusaha membangun hubungan positif dan mendukung pihak lain berfokus pada empati dan pemahaman. Kapan ini digunakan? Biasanya berguna dalam situasi di mana hubungan baik sangat penting dan ketika individu menciptakan hubungan yang aman untuk diskusi. Dampaknya, pendekatan ini dapat memperkuat hubungan dan menciptakan suasana yang mendukung penyelesaian konflik secara konstruktif.
Jadi kalau jadi teman ini ternyata dampak positifnya besar. Dan ada dampaknya, ada lagi, maaf. Posisi yang keempat adalah pemantau, the monitor, di mana posisi ini melibatkan pengamatan dan penilaian terhadap situasi tanpa terlibat langsung dan bertindak sebagai pengamat yang netral. Ya, biasanya kalau kita lihat ada perselisihan ya tentu saja kita pasti netral Bapak Ibu ya, tidak memihak satu dengan yang lain, jadi kita memantau dari jauh seperti itu. Nah, kapan ini digunakan? Nah, cocok ini digunakan dalam situasi di mana seorang individu perlu mengambil langkah-langkah mundur untuk menilai dinamika konflik secara objektif. Jadi butuh analisa. Ya, dia menganalisis situasi ini. Nah, dampaknya dapat membantu dan memahami berbagai perspektif dan mengidentifikasi solusi yang mungkin, tetapi juga bisa membuat pihak lain merasa diabaikan jika tidak diimbangi dengan keterlibatan. Ya, jadi kalau hanya mundur saja, hanya melihat saja tanpa terlibat, ini juga dapat memberikan dampak yang negatif. Yang terakhir Bapak Ibu, posisinya adalah sebagai manajer, di mana dalam posisi ini mengambil peran aktif dalam mengelola Bapak Ibu, mengelola dan memfasilitasi proses penyelesaian konflik dan tujuan mencapai hasil yang positif bagi semua pihak. Kapan digunakan? Idealnya hal ini digunakan ketika ada kebutuhan untuk mengarahkan diskusi dan memastikan semua suara didengar. Dampak dari posisi manajer, pendekatan ini dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dan memperkuat kerjasama, menciptakan lingkungan yang produktif dan saling menghormati. Pertanyaannya Bapak Ibu, di manakah posisi kita saat ini di antara 5 kontrol itu, 5 posisi kontrol itu yang sering-sering kita lakukan istilahnya gitu. Kira-kira, ayo mari kita refleksikan diri kita dulu dari 5 posisi kontrol tadi. Ya, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, kira-kira Bu Linda sering masuknya di mana? Gak apa-apa jujur, karena ayo kita di sini, gak apa-apa. Penghukum, merasa bersalah, oh iya ya. Merasa bersalah, ada. Kadang juga teman ya. Teman juga ada. Tapi yang paling besar persenannya. Biasanya ya lebih cepat pun. Rempong ya, kompleks lah ya. Lebih cepat dia jadi penghukum. Ya, luar biasa. Tepuk tangan bagi Kalinda. Nah, kira-kira Ibu Tri? Kalau saya lebih banyak jadi teman. Teman ya, oh iya jadi teman. Kalau saya tanya sama ibu ini nggak biasa ngomong tapi jadi teman, jadi kadang jadi teman curhat. Jadi teman curhat akhirnya. Ya. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan bagi Ibu Tri. Iya, Gasa? Nomor 2, apa itu nomor 2? Membuat rasa bersalah. Dengan suaranya Iya ya, sering membuat orang merasa bersalah ya. Aduh, luar biasa. Jadi ini yang sering kalau Pak Abdi lah ya, kalau di 5 posisi kontrol ya, membuat rasa bersalah. Kalau Ibu ya? Saya sih lebih ke-3 dan ke-4. Ketiga dan keempat yaitu teman dan pemantau. Ya, Sebagai teman dan pemantau, dia memonitor dari jauh juga pemantau ya, kita kan dekati, terus kita pantau juga perkembangannya. Ya, Nah, dia jadi teman juga. ya. Luar biasa. Tepuk tangan bagi kita semua. Kalau saya Bapak Ibu, ini dia penghukum. Ya, saya sering menjadi posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saya sering melakukan ini, Bapak Ibu. Jadi luar biasa kita dapat melihat 5 posisi kontrol kita sebagai guru di sini. Dan mari kita lihat selanjutnya. Nah, di 5 posisi kontrol itu ada beberapa contoh dan penerapannya Bapak Ibu. Pertama yaitu untuk menghukum, yaitu menggunakan kebiasaan menghukum memberikan konsekuensi negatif. Contoh penerapannya yaitu seorang guru mendapati siswa berbohong dan tugas,
dan tidak dikerjakan mungkin memberikan hukuman seperti penundaan waktu istirahat. Dampaknya siswa mungkin merasa takut atau marah dan bisa juga merusak hubungan antar guru dan siswa. Apa hukuman yang lain yang sering kita berikan juga Bapak Ibu kalau kita menghukum siswa? Contohnya pasti pernah membuat siswa itu suruh keluar dari kelas. Ya sering kita buat seperti itu juga ya. Artinya kamu jauh sekali keluar saja dari kelas seperti itu. Tapi ada dampaknya ternyata Bapak Ibu. Dampaknya tentu saja itu merasa takut. Dan saya pernah juga mengalami ini. Peserta didik saya akhirnya marah, karena saya usah keluar, sehingga merusak hubungan antara guru dan siswa. Nah ini sebagai penghukum tadi. Nah contoh untuk merasa bersalah di Guildmaker, yaitu seorang orang tua mengatakan kepada anaknya, saya sangat kecewa karena kamu tidak membantu di rumah, padahal saya selalu membantumu, berharap anaknya akan merasa bersalah dan lebih bertanggung jawab. Dampaknya mungkin anak mungkin merasa bersalah dan berusaha memperbaiki perilakunya. Pendekatan ini dapat menciptakan ketegangan dan rasa tidak nyaman dalam hubungan. Kira-kira Bapak Ibu, apa bentuk dari pembawa rasa bersalah yang pernah kita lakukan di kelas? Apa rasa bersalah yang pernah kita? Contohnya, kamu itu loh, selama ini Bapak begitu baik sama kamu, tapi bukan berarti karena kita baik, karena kita dekat, ya kamu bisa meremehkan Bapak seperti itu. Nah itu kan menimbulkan rasa bersalah. Nah, rasa bersalah yang lainnya seperti apa Bapak Ibu? Ayo coba yang pernah kita lakukan di kelas. Mungkin Pak Abi. Membentak dia ya. Membentak dia keras suara kemudian kan. Sehingga dia jadi shock gitu. Seperti itu. Oke, jadi itu sering kita lakukan di kelas. Betul Bapak Ibu. Bukan hanya Pak Abi saja yang melakukan itu, saya juga melakukan hal yang sama. Nah, yang ketiga teman. Seorang guru contohnya mendengarkan masalah pribadi. Nah ini curhat. Ya, kita pernah juga mengalami hal tersebut karena Ibu Tri juga. Kadang-kadang ada siswa itu memang betul mereka akhirnya curhatnya ke kita tentang banyak hal. Dan kita jadi pendengar yang baik Bapak Ibu. Dan ini sangat disupport loh Bapak Ibu. Kita itu sebagai guru bukan hanya sebagai orang yang harus dihargai setinggi-tingginya juga, tetapi harus bisa juga menjadi teman bagi peserta didik kita. Karena ternyata setelah kita coba nanti gali, rupanya keadaan peserta didik kita itu tidak sama. Ada ternyata yang broken home, ada yang tidak diakui oleh bapaknya, malah pernah saya temui tidak diakui sama mamanya, bahkan sering dipukul saudara-saudaranya di rumah. Dan itu semua terbuka kalau kita jadi teman dengan mereka. Ya, bagaimana pengalaman Ibu Yarniat sepanjang menjadi teman bagi siswa? Di nomor 3 itu kenapa lebih cenderung ke situ? Karena seperti kami ya, posisi profesi sebagai guru agama, sekaligus sebagai guru iman, terus guru BK. Ya, guru BK. Nah, jadi di situ kami harus tahu apa masalah yang dihadapi oleh siswa. Kalau misalnya dia tidak rajin ke sekolah atau banyak masalah, jadi tugas kami di situ melindungi mereka dengan cara mengajak kenapa apa masalah. Jadi kalau misalnya ada masalah silakan ceritakan, maka kita akan cari solusi. Ya. Nah, jadi seperti itu kalau menurut saya teman. Sehingga dari curhatannya itu kita bisa memantau dia, bisa memantau bagaimana perkembangannya setelah kita beri nasihat, beri masukan, beri arahan, yang beri solusi lah seperti itu. Nah jadi tentu kita pantau perkembangannya apakah ada perubahan atau tidak. Kalau misalnya ada perubahan berarti kita merasa sudah berhasil. Betul. Kalau misalnya tidak ada perubahan maka kita ulangi lagi. Ya, bagaimana caranya supaya dia itu selalu baik, berpengaruh pada budaya positif tadi. Ada perubahan tingkah laku. Ya, yang membawa kebaikan. Luar biasa. Seperti itu. Luar biasa. Kalau Ibu Tri pengalamannya sebagai teman? Kalau dari sebagai teman ini kan katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau saya posisinya sebagai wali kelas, mau tidak mau kita harus mengenal
pribadi siswa yang kita walikan. Ya. Saya biasanya selalu mengambil waktu untuk mengenali anak-anak saya pribadi-pribadi. Jadi mereka pun istilahnya tidak ada gap ya, Tidak ada gap. antara wali kelas atau saya sebagai guru dan peserta didik. Jadi ketika saya membuka diri sebagai teman pada mereka, jadi apapun masalah keluhan mereka juga nanti kan mereka tidak segan menyampaikannya. Dan ketika mereka melakukan kesalahan pun mereka juga mikir, oh ini sudah perhatian ke saya, jadi dia pun segan untuk melakukan sebuah kesalahan. Luar biasa, tepuk tangan bagi kita semua. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi 5 posisi kontrol ini ya dapat menangani konflik dengan cara lebih konstruktif, betul Bapak Ibu. Jadi kita harus memilih dari 5 posisi kontrol ini. Jangan hanya menjadi penghukum saja, jangan hanya menjadi pemberi rasa bersalah, tetapi kita juga harus bisa menjadi teman bagi mereka dan tentu saja juga menjadi pemantau. Ya, pemantau. Tidak harus kita juga terlibat langsung dalam kehidupan mereka, tetapi kita juga memantau mereka dari jauh sehingga kita dapat menganalisis apa kebutuhan mereka. Nah, yang terlebih lagi yaitu menjadi manajer Bapak Ibu, itu dapat memfasilitasi proses penyelesaian konflik. Nah, ini dari posisi manajer ini juga sangat penting. Apalagi jika kita bertemu dengan peserta didik yang konflik bukan hanya dengan mereka, tetapi konflik juga mungkin dengan keluarga, sehingga kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer yang dapat memfasilitasi mereka sehingga ada rekonstruksi, sehingga ada perubahan dari pribadi peserta didik kita. Baik, Bapak Ibu, luar biasa pengalaman kita hari ini, dan mari kita lanjutkan ke contoh skenario restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat pagi, salam bahagia Bapak dan Ibu guru. Pagi hari ini saya menemukan peserta didik saya mengalami sebuah persoalan di mana siswa saya bernama Reza merusak properti sekolah, yaitu kursi di dalam kelas. Untuk itu, saya memanggil Reza, siswa saya, secara terpisah dan menangani Reza dengan menerapkan segala restitusi sesuai yang telah kita pelajari di pendidikan guru penggerak. Berikut rekaman dokumentasi kegiatan saya. Salam guru penggerak. Tadi saya melihat ada kursi di kelas, sepertinya itu rusak. Kira-kira apa yang terjadi? Baik, saya mengerti kamu sedang cemas saat ini, Reza. Tapi jangan khawatir, kita akan mencoba membicarakan hal ini dengan baik-baik. Reza, saya percaya kamu itu adalah siswa yang bertanggung jawab. Tidak biasanya kamu melakukan seperti itu. Kira-kira Reza, kamu bisa ceritakan apa yang terjadi lebih lanjut? Baik, Reza, saya mengerti bahwa kamu sedang mengalami banyak persoalan dan kesulitan, tapi semua orang bisa merasa kesal dengan mendapatkan kesulitan dan kegagalan. Tapi yang paling penting adalah Reza, bagaimana kita cara menghadapinya. Baik, kamu tahu kan Reza, itu kursi itu adalah di sekolah, dan kursi itu pastinya akan dipakai untuk keperluan kuliah. Nah, menurutmu Reza, karena kursi itu sudah rusak, kira-kira apa cara terbaik untuk mengatasi hal ini? Baik, Reza, itu adalah ide yang bagus. Namun selain itu, bagaimana kalau kita juga belajar ketika mengendalikan emosi kita seperti itu ya, agar kejadian yang seperti ini tidak terulang kembali. Dan kalau bisa dibantu, kalau kamu itu seseorang untuk
Baik Bapak Ibu, berikut adalah penanganan siswa yang bermasalah dengan mengucapkan kata-kata kasar kepada temannya menggunakan metode segitiga restitusi. Berikut rekaman dokumentasinya. Saya mengerti bahwa kamu sangat bergantung apakah kata-kata itu dapat menjadi solusi dan kedua kata-kata itu apakah bisa membawa dirinya saat ini tidaklah yang itu sekali biasanya kami adalah pertama dan dapat membentukkan diri dan bisa berbicara dengan baik, kan? Bahkan biasanya kalau itu berbicara dengan bijak dan hati-hati, apalagi kalau saat malam seperti itu. Nah, silakan yang sunnah, silakan yang bilang. Baru sekali. Nah, setelah melakukan segitiga restitusi ini, kira-kira pendapatmu? Setelah saya bicara dengan Jeffrey dan minta maaf, saya merasa lega. Awalnya saya pikir dia tidak akan memaafkan saya, tetapi ternyata dia bisa mengerti jika saya nakal. Saya sadar bahwa saya harus berkembang dan berpikir dulu sebelum bisa berbicara. Sekarang saya juga merasa menghargai kalau saya bisa mengendalikan diri kalau ada yang mengganggu. Terima kasih Pak, sudah membantu saya mengerti bahwa saya sebenarnya bisa berperilaku lebih baik. Ada yang dibaca itu. Nah, baik Bapak Ibu, jadi ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi, di mana siswa yang bermasalah itu tentu saja kita panggil secara terpisah dari teman-temannya sehingga tidak mengalami konflik. Dan hal pertama yang harus dilakukan yaitu menstabilkan diri, ya, mengenal diri dulu, supaya peserta didik yang memiliki persoalan itu mengenal dirinya sendiri dulu, tenang. Kemudian baru langkah kedua yaitu melakukan identifikasi. Kemudian yang ketiga yaitu dengan melakukan restitusi atau meminta komitmen mereka, apa konsekuensi dari kesalahan mereka tersebut.
memberikan mereka pilihan. Ya, memberikan mereka pilihan adalah langkah terbaik untuk mereka dapat mengenal dan memahami kesalahan mereka seperti itu. Jadi tidak semata-mata kita yang salah langsung kita hukum, tidak. Tapi mari kita ajak berbicara, kita ajak komunikasi dengan langkah-langkah restitusi seperti ini, sehingga komunikasi dua arah antara guru dan siswa ketika terbangun dengan baik, maka kita percaya bahwa karakter peserta didik kita akan semakin lebih baik. Jadi Bapak Ibu kira-kira mau mempraktekkan restitusi? Siap? Siap Bapak Ibu? Siap Pak Abi? Ya, Luar biasa. Tepuk tangan bagi kita semua. Mantap luar biasa. Iya Bapak Ibu, inilah mengenai tadi restitusi. Dan kita lanjut. Selain pada restitusi, ada satu hal lagi yang harus kita lakukan, yaitu pentingnya keyakinan kelas. Bapak Ibu, dasar membangun keyakinannya itu bahwa semua siswa mampu belajar dan berkembang adalah fondasi penting dalam lingkungan pendidikan. Hal ini menciptakan suasana positif yang mendukung pembelajaran. Jadi kita harus yakin pertama Bapak Ibu bahwa semua siswa itu mampu belajar. Ya, tidak ada siswa yang tidak mampu belajar. Semua mampu jika mereka mendapatkan pengalaman yang pas ketika mereka sedang belajar. Dan ini adalah fondasi yang penting dalam lingkungan pendidikan Bapak Ibu. Bahwa keyakinan ini bahwa siswa mampu belajar dan berkembang yang merupakan fondasi penting dari lingkungan dalam lingkungan pendidikan. Nah, dampak positif pertama yaitu motivasi siswa. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri Bapak Ibu. Kemudian pengurangan stres. Nah, pentingnya keyakinan kelas ini ketika dapat memotivasi siswa, guru menunjukkan keyakinan pada kemampuan siswa. Siswa cenderung merasa lebih termotivasi untuk belajar dan berusaha lebih keras jika kita menerapkan keyakinan, yaitu keyakinan kelas. Lalu peningkatan kepercayaan diri, keyakinan dari guru membantu siswa peserta didik kita membangun kepercayaan diri mereka sendiri. Siswa yang percaya diri lebih baik dan lebih terbuka Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan di kelas. Dan yang ketiga yaitu lingkungan yang mendukung, mengurangi kecemasan siswa sehingga mereka lebih fokus pada pembelajaran daripada takut gagal. Nah ini paling penting lagi Bapak Ibu. Takut gagal. Belajar bukan berarti takut gagal. Kita harus menanamkan pada diri peserta didik kita bahwa gagal itu adalah bagian dari pembelajaran. Kalau hari ini kamu gagal, maka bangkit lagi dan coba lagi. Tidak ada kata gagal, yang ada adalah terus belajar dari kegagalan yang ada. Sehingga dapat berhasil dan sukses. Seperti itu. Nah, strategi keyakinan kelas ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama yaitu memberikan umpan balik yang positif dengan fokus pada pencapaian dan kemajuan siswa, bukan hanya pada kesalahan. Ya. Kemudian kedua, menerapkan pembelajaran yang diferensiasi. Nah, menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan semua siswa sehingga setiap individu merasa dihargai dan mampu berkembang. Bapak Ibu sekarang sedang giat-giatnya Bapak Ibu guru melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Memang di sekolah kita masih belum kita laksanakan. Saya pun demikian. Saya masih belum bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Pertama dulu karena kurikulum yang saya gunakan untuk kelas 12 adalah masih kurikulum K13 dan saya masih butuh belajar, dan kita juga semua terus belajar mengenai pembelajaran diferensiasi. Nanti kita akan mencoba mengambil waktu yang tepat untuk kita dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi ini dan kita belajar bersama sebelum penerapannya. Kita harapkan model pembelajaran diferensiasi dapat kita terapkan mulai tahun depan. Seperti itu. Nah, strategi keyakinan kelas ini juga Bapak Ibu, yang ketiga yaitu membangun keyakinannya itu mendorong kolaborasi. Nah, untuk keyakinan kelas Bapak Ibu, kita mendorong kolaborasi antara kita
sebagai guru dan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok dan untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan dukungan di antara mereka. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu, kolaborasi. Yang pertama itu memberikan umpan balik, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan mendorong kolaborasi. Ini adalah strategi untuk membuat atau melaksanakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kuat berkontribusi pada penciptaan lingkungan belajar yang inklusif, produktif, di mana semua siswa merasa mampu untuk belajar dan berkembang. Nah, contoh langkah-langkah membuat keyakinan kelas ada pertemuan awal Bapak Ibu, yaitu di mana tindakannya wali kelas menjelaskan pentingnya keyakinan bahwa semua siswa mampu belajar dan berkembang, mengajak siswa untuk berbagi harapan mereka untuk tahun ajaran ini, sehingga memiliki dampak siswa merasa dilibatkan dan memiliki rasa kepemilikan terhadap proses belajar. Itu yang pertama di pertemuan awal. Dan untuk yang kedua, pembuatan aturan kelas, di mana situasinya mengajak siswa untuk bersama-sama merumuskan aturan kelas, di mana wali kelas memfasilitasi atau guru di mata pelajaran memfasilitasi diskusi dan meminta pendapat siswa tentang aturan yang mendukung lingkungan belajar yang positif. Dan dampaknya pasti saja Bapak Ibu, dampaknya yaitu siswa memiliki tanggung jawab terhadap aturan yang dibuat yang meningkatkan rasa saling menghormati. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga Bapak Ibu, mari kita melakukan penghargaan atau pencapaian, di mana dalam situasi ini Bapak Ibu mengadakan sistem penghargaan untuk pencapaian individu dan kelompok, di mana wali kelas memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan kemajuan baik akademis maupun sosial, sehingga dampaknya Bapak Ibu, siswa dapat dihargai yang meningkatkan motivasi dan keyakinan diri mereka. Dan keempat, ada refleksi dan umpan balik, di mana mengadakan sesi refleksi di akhir setiap bulan, ya, sekali sebulan, di mana wali kelas meminta siswa untuk memberikan umpan balik tentang pengalaman belajar mereka, apa yang bisa diperbaiki dalam satu bulan tersebut, sehingga dampaknya siswa merasa didengarkan dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam menciptakan suasana kelas yang lebih baik. Nah, saya mau tanya ini Bapak Ibu, Ibu Tri sudah membuat keyakinan kelas? Sudah ya, sudah melibatkan peserta didik? Luar biasa. Pak Abdi? Kesepakatan belajar aja. Kesepakatan belajar, saya keyakinan kelas belum. Tapi Bapak Abdi mau membuat keyakinan kelas? Kalau jadi wali kelas. Bukan hanya jadi wali kelas Bapak Abdi, tapi guru mata pelajaran pun dapat membuat keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas guru mata pelajaran bahasa Inggris, seperti itu. Kira-kira Ibu Linda sudah membuat keyakinan kelas? Sudah ya. Ibu Linda juga wali kelas. Luar biasa, hari ini tahun ini Ibu Linda jadi wali kelas ya. Luar biasa. Ibu ya sudah membuat keyakinan kelas? Saya membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas, ya. Apakah sama dengan keyakinan kelas? Iya ya. Kira-kira bagaimana? Karena yang sering diminta Pak Kepala kesepakatan kelas. Begitu ya. Jadi itu yang dibuat sama anak-anak. Jadi tidak ada salahnya juga Ibu kalau kita membuat keyakinan. Artinya apa yang kita yakini dalam kelas kita. Contoh, kita yakini bahwa kelas kita adalah kelas yang baik, yang termotivasi, yang selalu semangat dan mengerjakan tugas tepat waktu. Itu contoh keyakinannya. Tapi termasuk juga itu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ya. Oh gitu ya. Oke, gak apa-apa kalau itu pasal itu luar biasa. Tepuk tangan bagi kita dulu semua Bapak Ibu yang sudah melakukan budaya positif, disiplin positif, bahkan kebajikan universal di kelas kita masing-masing. Kiranya apa yang sudah kita pelajari hari ini kiranya juga dapat berdampak bagi orang lain. Terakhir Bapak Ibu, kesimpulan. Yang pertama, membangun budaya positif Bapak Ibu dalam suatu organisasi atau komunitas merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan. Disiplin yang diterapkan dengan baik memberikan struktur dan tata tertib yang diperlukan untuk menjaga perilaku positif
di antara anggota masyarakat, bahkan di antara peserta didik kita. Terakhir, penerapan restitusi yang efektif sangat penting Bapak Ibu untuk memperbaiki kesalahan dan mengembalikan keadilan sehingga membangun kepercayaan serta saling menghargai di antara anggota-anggota komunitas. Saya kesimpulan kita pada hari ini Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu? Pengalaman belajar kita hari ini luar biasa? Ya, luar biasa. Bisa menjadi dampak bagi orang lain? Ya. Bisa bergerak? Bisa. Semangat bergerak. Baik teman-teman, baik itu sekali lagi Bapak Ibu terima kasih. Terima kasih waktunya, terima kasih juga sudah kita boleh belajar bersama. Ketika saya juga membagi pemahaman serta materi mengenai budaya positif. Terima kasih. Sawah dulu ya ahobu kamsia hamil. Nah, mau lihat tegoran. Sawah dulu, mulai tegoran. Oke, sawah dulu Bapak Ibu. Balik sekedar itu, Sofi. Bapak ini lagi main game.